pertama kali Mas Om Woko masuk ya, kurang lebih dalam 1 tahun ya. Iya. Ya. Suka dukanya Mas dalam 1 tahun menjalani bisnis di bidang retail. Setelah masuk SRC ini ada plus minusnya nggak Mas? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Mr. John, Iya. pemilik SRC John Mart. Oke. Dan sekarang ini kan perkembangan toko makin banyak ini. Nah, sekarang ini saya akan mencoba untuk menghadirkan seorang teman saya, Iya. sahabat saya dari SRC mana itu Pak? SRC Ya. Bunga Jaya. Kemarin saya akan mencoba untuk tentang edukasi tentang dunia retail masa kini. Jadi begini, sahabat-sahabat SRC semua, Om Woko ini sebenarnya bukan tinggal di kota. Dia ada di desa. di desa, Di kampung. ya. Di kampung ya. Sangat Di kampung. pelosok sekali. Pelosok sekali ya Mas ya, Betul. gitu ya. Tapi yang menjadi saya mendatangkan ke sini tadi kemarin waktu saya datang ke rumah beliau, ke toko beliau, itu agak sedikit signifikan perkembangannya. Jadi saya termotivasi untuk mendatangkan beliau supaya mengedukasi teman-teman penonton-penonton, terutama sahabat-sahabat SRC saya yang sekarang ini lagi bingung ya, karena di era pandemi begini Mas ya, itu Ya. teman-teman saya banyak yang agak Mengeluh lah. karena pendapatannya menurun gitu, karena banyak yang kena PHK sehingga daya beli masyarakat pun cenderung turun gitu kan gitu. Tapi saya melihat Mas Woko tuh kok beda gitu ya, di era sekarang ini belanja ke toko saya kok lumayan banyaknya gitu kan. Karena apa? Saya selalu mengunjungi toko-toko itu, dan saya juga mensurvei Mas. Survei saya gini, toko-toko yang belanjanya continue, belanjanya bagus, itu tentu saja penjualan juga bagus, produktif gitu ya. Jadi, nah salah satu yang dalam 3 bulan ini saya kunjungi, salah satu pantuannya itu selain ada SRC yang lain, SRC Bunga Jaya itu salah satu belanja yang banyak di saya Mas. Jadi makanya menurut hasil survei saya, apabila belanjanya produktif, secara otomatis juga penjualnya juga produktif dong kan gitu ya. Jadi makanya teman-teman semua, penonton-penonton, teman-teman saya yang lagi lihat saya sama Om Woko ini, mudah-mudahan ya dengan nanti hasil wawancara saya dengan beliau dapat menambah semangat sahabat-sahabat saya sekarang lagi loyo, lagi down karena situasi pandemik COVID-19 ini Mas. Oh, betul sekali. Karena kemarin gini Mas Woko, saya kemarin ada mengunjungi salah satu toko. Om John, aduh stres Om John, toko saya kemarin itu pendapatannya sekian, tapi akhir-akhir ini sejak ada COVID ini turunnya menjunam, turun banget gitu. Bahkan saya sekarang ini, saya punya karyawan 4 saja, itu sekarang tinggal 1, yang 3 tak rumahkan gitu. Karena antara pendapatan dengan pengeluaran tuh nggak balance gitu. Nah, jadi banyak teman-teman kita yang mengalami kayak gitu Om Woko gitu. Tapi kasihan juga ya. nah kasihan gitu. Tapi saya melihat Om Woko ini beda gitu ya. Kayak ya tadi yang saya omongkan tadi gitu. Karena saya melihat belanjanya Mas Woko ke kita ini banyak setiap hari, hampir setiap hari bahkan gitu. Secara otomatis saya melihat tokonya Mas Woko ini produktif. Gitu. Tapi yang saya semangat itu gini Om Woko, Pak, di desa ya, di pinggir sungai gitu, desa di pelosok terpencil gitu ya. Bahkan gini Mas, bahkan itu banyak salah-salah sih, nggak tahu kalau saya itu buka usaha di tempat itu, di kampung saya itu banyak sekali. Jadi saya kesulitan banget itu mencari. Iyalah, saya waktu datang ke situ aja sampai ini waktu di Sherlock ini kan masuk hutan, masuk sawah-sawah, ini betul ada desa nggak di sana gitu. Waktu itu saya mengantar pertama dengan teman saya itu aja saya sudah mau patah balik gitu. Karena patah baliknya karena bener ada desa nggak di sana gitu ya. Tapi ternyata tapi setelah saya ke sana terus saya melihat tokonya SRC Bunga Jaya. Itu benar sekali teman-teman dan Bapak Ibu. Memang saya itu buka usahanya memang di kampung, di pelosok, bahkan banyak sekali masih hewan-hewan ya, seperti ayam, kambing. Itu banyak sekali. Kalau di kota kan
nggak ada itu. Iya beda gitu. Sejak kapan sih Om Woko itu bergabung dengan SRC gitu? Sejak kapan gitu? Sudah berapa tahun sekarang sampai sekarang? Atau malah jangan-jangan baru kemarin gitu, baru bulan-bulan kemarin gitu. Coba Mas cerita sama teman-teman. Berapa baik. sejak Gini Mas Jan ya, dan teman-teman dari Ibu semuanya. Nah, saya bergabung sama SRC itu kurang lebih sekitar 1 tahun lah, 1 tahun ini. Tapi sebenarnya dulu itu sebelum 1 tahun saya bergabung, saya itu sebenarnya udah didatengin sama pihak SRC. Nah, bahkan sama Pak Paulus ya. Oke, Mas Woko, saya potong sebentar ya. Maksudnya kok bisa gitu, Pak Paulus kok bisa menemukan tokonya Om Woko itu asal muasal gimana? Maksudnya ada yang ngasih tahu atau memang sudah ada kunjungan? Kalau menurut saya itu nggak mungkin lah, nggak mungkin salah masuk ke sana lah, dalam banget kok. Soalnya kan di kampung gitu. Di kampung. Jadi gini Mas Dion, pada saat Pak Paulus atau Mas Dion dulu ya, juga Mas Dion datang, ya SRC lah datang ke saya, itu saya kaget loh. Saya tanya dari mana? Dari ya SRC Pak, itu bilangnya. Nah, terus ada apa ya? Nah, gini Pak, saya mau menawarkan tentang bergabung sama SRC dan gini, bla 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 bla. Dan kalau menurut saya mungkin beliau itu kan punya ini ya, area atau mungkin ya, area Wotan atau itu kan desa saya memang area Wotan tapi di lain Pedukuhan. Tapi kabupatennya ikut Pati ya Mas ya? Kabupatennya saya ikut Pati. Kalau kecamatannya Mas? Kecamatannya Sukolilo. Kabupatennya Pati. Desanya Sukolilo. di sana Desa Wotan, tapi kalau saya di Dukuh Sarimulyo, ikut kelurahan Desa Wotan. Jadi mungkin menurut saya mungkin beliau itu ada di area Desa Wotan itu tadi, akhirnya mau berkunjung ke toko saya, padahal toko saya ya di kampung di pelosok. Akhirnya begitulah kasih penjelasan tentang SRC. Setelah saya pertimbangkan, oh ternyata kalau ikut bergabung SRC itu ternyata toko kita akan mendapatkan nama. Ikut bergabung sama SRC itu brand ya, ada brand ya gitu ya. Jadi ada brand SRC Bunga Jaya. Itu adalah poin plus lah buat poin kita. Plus ya. Nah, setelah itu SRC ya, ada tulisan SRC ya. SRC, gitu. Karena SRC itu kan sudah ribuan betul di seantara kota Indonesia kan gitu ya. Gitu. Akhirnya saya putuskan ya oke, saya bergabung sama SRC. Akhirnya alhamdulillah Mas Yon, sampai sekarang ternyata setelah bergabung sama SRC dan penataan barangnya rapi, penjualannya pun bagus. Pertama kali Mas Om Woko masuk ya, kurang lebih dalam 1 tahun ya. Iya. Suka dukanya Mas dalam 1 tahun menjalani bisnis di bidang retail. Setelah masuk SRC ini ada plus minusnya nggak Mas? Oke. Gabung di SRC itu ada plus minusnya nggak? Oke, baik. Jadi gini Mas. Karena gini teman-teman, kenapa saya harus menanyakan tentang plus dan minusnya? Karena kalau kita ngomong tentang plus aja kan ya betul lah. Kan masa ada plus mesti ada minusnya juga. Betul. Jadi minus untuk kritikan kita supaya nanti siapa tahu ada yang nonton teman-teman dari Sampurna ya, dari SRC, terus nanti minusnya itu nanti diperbaiki. Nah, sekarang saya mau tanya plus minusnya gitu. Baik. Selama 1 tahun bergabung di SRC gitu. Baik. Selama saya sudah bergabung sama SRC selama 1 tahun, plusnya ya Mas ya. Lalu plusnya ya begitu. Plusnya dulu lah. Halo Bang. Kalau plusnya gini. Plusnya kita bergabung sama SRC ya menguntungkan banget. Dibandingkan kita sebelum jadi SRC, toko kita masih tradisional. Mungkin masalah penjualan juga omsetnya hanya segitu-gitu aja. Setelah kita gabung sama Sampurna Retail Community, kita itu yang pertama yang plusnya adalah pendapatannya meningkat Mas. Soalnya penjualannya meningkat ya. Kalau mungkin pertama kali mungkin baru dapat 1 juta, tapi sekarang sudah di atas 1 juta gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena pembeli yang datang ke toko saya setelah saya rubah menjadi toko SRC, tadinya yang mau beli barang hanya 1 item, saya amati tuh malah banyak pilihan-pilihan yang diambil, akhirnya itu banyak sekali belanjaan yang dipilih. Jadi gini, banyak akhirnya. Kalau dulu misalkan dulu mungkin waktu Om Woko sebelum gabung di SRC, orang kan dilayani Om Woko gitu ya. Mas Pak beli ini gitu, Mas ambilkan sendiri. Tapi setelah gabung dengan SRC, terus ada penataan, ada ditaruh di rak-rak supaya rapi, terus konsumen membeli sendiri, itu mungkin salah satu efeknya Mas, mungkin ya. Betul sekali. Jadi efeknya, jadi kalau biasanya kalau ada konsumen beli cuma 1
mungkin tujuannya mau beli obat nyamuk gitu ya, kan dia beli obat nyamuk aja gitu. Tapi setelah sekarang Mas Woko gabung di SRC, terus apa namanya penataannya bagus, terus orang yang ngambil sendiri gitu, jadi mungkin dari tujuannya hanya beli obat nyamuk, tapi bisa beli item-item lain. Mungkin kayak gitu Masnya. Nah jadi teman-teman SRC, ayo dong kita berubah ya, kita rubah. Kalau dulu masih menggunakan cara pelanggan beli terus kita layanin, kita sekarang open ya, supaya pelanggan itu mau ngambil sendiri ya gitu, ngambil sendiri. Ya, yang jelas harus RBT dong Mas ya, rapi, bersih dan terang. Kan gitu RBT, ya kan? Bersih dan terang. Itu gitu. adalah salah satu sistem SRC. Kita harus dulu rapi, bersih, terang. Nah, supaya toko kita nggak kalah dong dengan toko sebelah kan gitu. Oke, itu tadi plusnya. Sekarang minusnya Mas, nggak sukanya gitu. Apa itu maksudnya yang dialami Om Woko itu? Mungkin ada dari segi panduan-panduannya atau dari segi contoh misalkan dari sekarang kan ada program pojok bayar juga kan Mas. Iya kan, jadi kalau pojok bayar itu kan orang bisa top up pulsa atau macam-macam, dan mungkin ada edukasi arahan daripada pihak SRC, tapi Om Woko masih belum bisa karena mungkin ada kendala-kendala. Nah itu kan itu masuk minusnya kan Mas gitu. Ada nggak Mas kayak itu Mas kendalanya? Oke Mas. Untuk minusnya ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, untuk minusnya saya bergabung sama SRC itu, saya seharusnya punya aplikasi pojok bayar ya Mas ya. Kan kalau SRC kan harus punya aplikasi pojok bayar, bisa jualan pulsa, kita bisa jualan pulsa, kita dapat poin segala macam. Nah minusnya saya itu belum punya pojok bayar karena mungkin HP saya error teman-teman. Mungkin harus ganti HP lagi. Nanti gini teman-teman, terutama tim daripada SRC sendiri, ini Om Woko tadi keluhannya itu salah satunya adalah aplikasi pojok bayarnya itu susah diakses gitu ya, karena setiap mau dibuka itu nggak bisa gitu. Jadi nanti kalau ada teman-teman daripada SRC sendiri yang mendengar atau melihat konten ini gitu ya, melihat video ini, langsung dong meluncur. Karena ini ada aset kita ya, karena salah satu background SRC nanti gitu ya, supaya memang di SRC itu memang tokonya tuh ini, karena gini loh Mas Om. Iya, gimana Mas? Kita membuat toko itu kan sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri saja. Iya. Nah, kalau Om Woko sendiri sekarang kan banyak menolong tetangga Om Woko ya. Iya. Dulu sebelum ada tokonya Om Woko, dia harus beli pempes itu harus jauh sampai berkilometer gitu kan. Tapi sekarang ini kan setelah ada tokonya Om Woko kan mereka jadi dekat kan gitu. Contoh misalkan kepalanya pusing, mau berobat atau mau beli obat ke Jawa, tapi dekat kan, jadi langsung mereka beli obat terus minum dan sembuh. Jadi banyak sebenarnya kalau kita membuat toko retail itu yang menolong tetangga-tetangga kita Mas gitu. Jadi untuk teman-teman saya itu tadi tentang plus minusnya. Nah, tapi saya akan mencoba untuk mengorek-ngorek lagi ya. Kita akan coba nanya lagi seputaran tentang perkembangan bisnis retail ya. Mantap. Gitu. Luar biasa. Sekarang gini Om Woko, tadi tentang bicara tentang plus minusnya di SRC tadi. Tapi kebanyakan plusnya dong. Banyak plusnya. Banyak plusnya dong. Oke, saya tegaskan ya Bapak Ibu. Banyak plusnya daripada minusnya. Kalau minusnya ya mungkin itu. Selainnya malah saya tambah semangat. Apalagi sekarang setelah diarahkan belanja ke mitra. SRC. Belanjanya diantar lagi ya kan, bebas ongkir Bapak. Jadi belanjanya di SRC John Mat. Belanjanya di SRC John Mat yang ada di Kota Kudus, tepatnya di desa Sidomulyo. Tapi jangan salah sahabat-sahabat, SRC John Mat ada dua. Ya kan, satu ada di desa Klaling, satu ada di desa Sidomulyo. Dua cabang Bapak. Nah, dua cabang karena apa? Gini loh Mas Om. Dulu saya juga sama seperti Om Woko juga gitu ya. Jadi sebelum saya masuk ke SRC itu untuk mengembangkan itu susah gitu. Tapi setelah saya bergabung dengan SRC, terus kenal dengan teman-teman saya, terutama senior-senior saya yang sudah memang merasakan ya, karena memang terus terang Om Woko untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah itu memang harus jualan. Karena saya masih ingat guru-guru saya dulu ya kan, waktu ngajarin ke saya, ngasih support, ngasih semangat dalam hal-hal mencari rezeki itu yang paling banyak
rezeki itu di perdagangan. Perdagangan. Di perdagangan. 90% loh katanya, ya, gitu ya. betul Yang sekali. 10% dibagi tani, dibagi sana, bagi sini, tapi 90% ada di perdagangan. Dan saya melihat sendiri, Om Kokom, teman-teman saya banyak yang sukses. Ya, rahasia-rahasia mereka sukses juga nanti kita akan coba cross check sahabat-sahabat. Tapi tetap aja di konten ini ya, karena kita akan terus mengedukasi supaya teman-teman teredukasi. Om Woko, hari ini kita mendatangkan Om Woko, nanti kapan-kapan kita akan mendatangkan teman-teman lain lagi yang pengalaman juga berbeda, kan gitu. Terutama di dunia retail. Karena sekarang ini banyak ya Om Woko, kadang-kadang teman-teman itu kerja apa ini ya, apalagi sekarang banyak di PHK gitu kan, terus mereka melakukan pekerjaan susah. Nah, salah satunya adalah kalau ada peluang untuk berdagang, tapi secara minimarket ya, jadi buat kontennya modern gitu. Nah, salah satunya ya bergabung di SRC ini, karena SRC ini gini Om, dulu saya melihat teman-teman yang bercerita itu sebenarnya SRC sendiri itu dia kepengen supaya toko-toko kelontong itu dapat edukasi supaya mereka terus berkembang. Karena kan begini ya, coba kita sadari Om, kalau kita melihat tetangga-tetangga kita yang bekerja tanpa sistem, bekerja tanpa tanpa arahan, itu yang kerjanya cuma ngawur, itu kan nggak bisa berkembang Om. Betul. Ya kan gitu. Tapi yang saya rasakan setelah saya bergabung dengan SRC sendiri, dulu iya, toko saya memang nggak besar-besar ya, tapi paling tidak saya sekarang sudah punya 2 kan gitu, ya kan gitu. Dan nanti Om Woko juga akan sama, jadi nanti akan coba kita arahkan, kita ajarkan bagaimana supaya kita dapat punya toko satu, terus punya cabang satu lagi, karena gini Om Woko, kan sumber mata air itu, misal kata kita buat perigi gitu kan, kalau kan supaya dapat air banyak kan daripada bermacam-macam sumber Om. Nah mungkin toko A, SRC Jormat 1 dapat sekian gitu ya, SRC Jormat 2 dapat sekian, SRC Jormat 3 kan sebenarnya banyak Om, kan gitu. Betul sekali. Kan gitu kan. Jadi tapi kadang-kadang teman-teman kan kadang-kadang nggak ngerti, kadang-kadang wah toko retail untungnya 1.500 perak ngumpulin gitu. Tapi ingat teman-teman, banyak teman-teman saya yang sukses di bidang dunia retail ini karena mengumpulkan dari 500 tadi Om gitu. Jadi dari 500 rupiah, 1.000 rupiah sekarang sudah menjadi miliarder, bukan hanya cuma jutawan aja. Nah nanti kapan-kapan kita akan coba ajak, kita akan tunjukkan ke sahabat-sahabat saya. Oke Om, sekarang waktunya sudah beberapa menit. Kan gitu ya. Tapi saya seneng sahabat-sahabat karena Om Woko ini juga orang yang sangat sibuk banget ya, sibuk sekali. Tapi dia alhamdulillahnya tuh mau ya meluangkan waktunya untuk datang ke sini untuk saya wawancarai. Nah ya. Tapi pesan saya tetap semangat, tetap tetap continue, terus sabar supaya sukses itu kita raih. Betul sekali Mas. Dari Om Woko mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat kita di luar sana? Oke ya, baik. Untuk pesan buat teman-teman dan Bapak Ibu, yang pertama adalah kita itu memang kalau sudah terjun ke dunia retail atau perdagangan atau buka usaha, yang pertama itu adalah tekun lah, rajin. Untuk mengembangkan usaha itu kita harus tekun, rajin, jangan malas-malasan dan sabar, tetap selalu bersemangat. Nah itulah kuncinya orang yang sukses akan sukses nantinya. Oke, kita belum sukses dari teman-teman kita, tapi kita juga sama seperti mereka punya harapan untuk sukses, bahkan lebih sukses daripada mereka. Sekarang tinggal kita mau atau tidak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, belanja hemat, dekat hemat, hanya di SRC.